Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang game-based learning. Saudara semuanya, apa sih game-based learning itu? Secara kalimat dapat kita artikan dan kita pilah-pilah seperti ini. Ada game, ada learning. Game itu permainan, learning itu pembelajaran. Maka, game-based learning secara sederhana bisa kita artikan memasukkan unsur permainan ke dalam pembelajaran. Game-based learning merupakan model pembelajaran yang menggabungkan antara materi pembelajaran ke dalam permainan agar peserta didik saling terlibat satu sama lain. Covey 2009. Game-based learning adalah sebuah permainan yang sengaja dibuat untuk keperluan edukasi sebagai penunjang media pembelajaran. Game-based learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan permainan yang telah dirancang khusus untuk membantu proses pembelajaran. Contoh game yang sekarang sedang populer adalah menggunakan board game. Permainan ini bisa dikategorikan sebagai game-based learning. Ini adalah contoh-contoh jenis board game. Atau bahkan, permainan-permainan sederhana yang populer di masa lalu itu juga bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Selain permainan-permainan tersebut tadi, saudara juga bisa berselancar mencari referensi game-game pembelajaran lainnya pada situs-situs gratis berikut ini. Yang pertama ada www.roomreses.com. Dikembangkan oleh seorang guru sekolah dasar. Reses Kamar menawarkan permainan yang fokus pada matematika, seni bahasa, ejaan, membaca, dan pemecahan masalah dasar dengan judul-judul yang menyenangkan, seperti Cat Zombie dan Tick Match 2. Yang kedua, www.mathship.com. Situs ini menawarkan lebih dari 200 permainan matematika gratis, lembar kerja yang dapat dicetak, dan video untuk siswa dari kelas 1 hingga kelas 8. Yang ketiga ada www.smartkid.com. Ini bagus untuk segala usia. Situs ini menawarkan permainan yang menyenangkan, yang fokus pada pemikiran cepat, logika, matematika, permainan asah otak, fisika, dan masih banyak lagi. Saudara, ini hanyalah beberapa contoh saja. Saudara bisa mencari dan menemukan game yang bisa diaplikasikan dalam pembelajaran game-based learning. Lalu pertanyaannya, mengapa proses belajar perlu ada game di dalamnya? Nah, ini yang menarik dari topik kita kali ini. Bukannya tanpa game proses belajar bisa berjalan? Memang betul. Tetapi, game menghadirkan satu hal yang tidak dihadirkan oleh metode-metode yang lain. Game menghadirkan experience atau pengalaman yang khusus. Sehingga proses belajar akan lebih melekat. Dengan proses belajar yang lebih melekat, engagement-nya tinggi. Dengan engagement-nya yang tinggi, maka retensi dari proses belajar itu juga akan meningkat. Sekarang pertanyaannya, mengapa game-based learning? Game-based learning adalah salah satu model pembelajaran yang cocok dengan kondisi generasi digital sekarang ini.
karena alasan-alasan berikut ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan melalui pembelajaran berbasis game. Memberikan konteks dan keterampilan yang dibutuhkan di dalam dunia nyata, mendorong kegiatan pembelajaran yang lebih dalam, yang berbasis pengetahuan dan keahlian. Meningkatkan motivasi belajar melalui sistem kompetisi maupun kolaborasi. Yang ketiga, adanya umpan balik yang cepat, terukur, dan spesifik dari hasil penggunaan permainan. Nah, bentuk-bentuk feedback misalnya adalah poin, penilaian, level atau tingkatan, atau penilaian proses. Feedback yang diberikan secara real time berfungsi sebagai sebuah janji bagi siswa bahwa tujuan yang diinginkan pasti bisa dicapai. Karena itu, feedback pada hakikatnya memberi kepada siswa motivasi untuk tetap bermain. Kemudian, teori yang sependapat dengan game-based learning ini adalah teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme adalah konsep belajar dengan melakukan, dan ini dapat diimplementasikan di era digital ini melalui pembelajaran berbasis permainan, di mana setiap siswa dapat belajar sendiri bagaimana memecahkan masalah dan membuat keputusan melalui permainan. Tugas dan aturan permainan juga dapat disesuaikan. Ada pepatah Cina yang mengatakan, katakan dan aku akan lupa. Tunjukkan padaku dan aku mungkin ingat. Libatkan aku dan aku akan mengerti. Nah, dengan alat belajar berbasis permainan, siswa yang terlibat dapat lebih mudah mencapai tujuan pembelajaran daripada hanya melibatkan dirinya yang mungkin bahkan menganggap sebagai beban belajar yang mengganggu. Ini menurut Rapini dan Sarina tahun 2012. Sekarang karakteristik game-based learning. Karakteristik game atau permainan yang bagus untuk pembelajaran di kelas adalah yang pertama, sesuai dengan usianya. Game yang akan digunakan harus disesuaikan dengan tingkatan usia. Karena terkadang ada game yang hanya khusus untuk orang dewasa. Ini tidak hanya berlaku untuk tontonan film di TV itu ya, ada simbol anak-anak, dewasa, semua umur itu. Tetapi ini juga berlaku untuk permainan di dalam kelas. Hal ini juga menjadi perhatian dalam pemilihan game. Selain itu pula bahwa semua siswa dalam satu kelas tidak diasumsikan memiliki kemampuan yang sama. Ada beberapa peserta didik yang dijadikan asisten untuk membantu peserta didik lainnya menjelaskan tentang game dan bagaimana cara memainkannya. Yang kedua adalah interaksi dan feedback. Siswa dapat menarik kesimpulan dari umpan balik yang diberikan tentang bagaimana tindakan mereka dapat menimbulkan efek tertentu. Ini. Yang ketiga, tantangan yang tepat secara bertahap meningkatkan kesulitan. Ini artinya bahwa dalam permainan itu tersedia tantangan yang semakin kompleks. Siswa dapat menyesuaikan tingkat kesulitan jika diperlukan. Dalam permainan juga terdapat level-level, maka makin tinggi levelnya, maka tingkat kesulitannya juga semakin tinggi. Selanjutnya adalah lingkungan yang aman untuk dijelajahi dan untuk membuat kesalahan. Artinya, di dalam permainan itu siswa bebas berinteraksi dengan mereka tahu dan menanggung akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Dengan melihat pengaruhnya terhadap game yang sedang dimainkannya. Ini yang penting, kolaborasi dan kompetisi.
Game harus dapat meningkatkan dialog serta pertukaran pendapat dan pengetahuan di antara para pemainnya. Yang keenam, karakteristik game dalam pembelajaran adalah harus jelas, dapat dicapai, mempunyai tujuan, mempunyai aturan, dapat diukur, dan ada hasilnya serta penghargaannya. Siswa harus diberikan kesempatan untuk mengevaluasi kinerja mereka dan apa yang mereka pelajari dari memainkan sebuah game. Misalnya, kenapa mereka gagal atau kalah, dan bagaimana cara mengatasinya agar tidak terulang lagi. Kesemuanya ini tadi adalah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Student learning outcome. Yang pertama, siswa juga sebagai makhluk sosial. Sifat sosial pada permainan ini tidak hanya membuat kegiatan belajar menjadi lebih menyenangkan dan menarik, tetapi juga merupakan cara yang lebih mudah bagi mereka untuk belajar dibandingkan dengan metode pengajaran lain yang sering mereka temui. Yang kedua, kolaborasi. Siswa menikmati bekerja bersama dan bekerja sebagai sebuah tim. Banyak siswa juga senang membantu teman sekelas lainnya ketika mereka mengalami kesulitan. Dan dukungan serta dorongan yang mereka terima dari anggota tim selama bermain game. Yang ketiga, fokus dan konsentrasi. Permainan dapat melatih kemampuan untuk mempertajam fokus dan konsentrasi, baik dalam jangka waktu pendek maupun jangka panjang. Itu juga dapat berdampak pada persepsi kemampuan siswa untuk belajar. Yang keempat, kerja tim, teamwork. Ini adalah keterampilan positif yang didapat untuk pembelajaran berbasis game. Kesempatan untuk bekerja bersama, berbagi tanggung jawab, dan belajar percaya satu sama lain sesama anggota tim. Nah, secara umum berikut langkah-langkah penerapan game-based learning dalam pembelajaran. Yang pertama, kenali tujuan pembelajarannya. Sebelum menggunakan game, pastikan terlebih dahulu tujuan penggunaan game tersebut. Apakah tujuannya untuk intervensi, ataukah remedial pengayaan, dan apakah untuk penguatan. Yang kedua, tentukan ide besarnya dari permainan untuk pembelajaran tersebut. Yang ketiga, buat skenario permainannya. Lalu, buat desain aktivitas pembelajaran, bangun kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang keenam, terapkan dinamika permainan. Model pembelajaran game-based learning ini mempunyai dampak pada guru dan praktik mengajarnya. Yang pertama, enjoy and motivation. Menikmati dan juga memotivasi. Guru ikut larut dan berperan dalam permainan bersama siswa-siswanya. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat memotivasi siswanya untuk dapat melakukannya juga. Yang kedua, teacher role. Guru menyadari bahwa peran mereka bisa berubah dalam setiap kondisi. Hal tersebut memungkinkan berkesempatan mempunyai lebih banyak waktu untuk mengobservasi kelompok-kelompok kecil dan melihat bagaimana perkembangan mereka. Yang ketiga, classroom management. Guru senang menikmati ketika kelas menjadi hidup,
permainan berjalan dengan baik, ada kerjasama di antara kelompok. Namun yang perlu diingat bahwa tujuan pembelajaran tetap harus bisa tercapai. Yang keempat, teacher skill, keterampilan guru. Menggunakan permainan dalam pembelajaran juga mempunyai manfaat bagi guru. Guru sadar dapat menyadari bahwa banyak hal-hal yang terjadi di luar sana. Banyak hal yang dialami oleh siswa kita. Selain itu, mau tidak mau guru juga harus mempelajari keterampilan baru dalam penggunaan permainan dalam pembelajaran. Nah, berikut manfaat penggunaan game-based learning di dalam kelas. Yang pertama, popularitas game. Hal ini menjadi penting karena game yang populer akan dapat dengan mudah menarik minat bagi siswa. Game yang populer mampu membuat siswa dengan senang hati memainkannya, yang pastinya akan mudah mereka pahami tujuannya serta pencapaian kompetensi pembelajaran. Yang kedua, faktor yang menyenangkan dapat menarik perhatian siswa. Menginspirasi dan memotivasi siswa, kompetisi dan kerjasama tim dalam menyelesaikan misi yang ada dalam aplikasi game juga dapat menambah motivasi pada siswa. Mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman yang nyata. Pembelajaran berbasis masalah, sehingga siswa belajar bagaimana mengatasi masalah yang muncul. Kemudian, pemahaman yang lebih dalam. Permainan dapat berkesan dengan kuat dan bertahan lebih lama dalam ingatan siswa. Ini manfaat-manfaat yang diperoleh dari pembelajaran game-based learning. Nah, tentu ada keterbatasannya penggunaan model game-based learning ini. Yang pertama, dalam bidang kurikulum. Nah, ini menjadi tantangan bagi guru untuk mengidentifikasi bagaimana permainan yang akan digunakan tersebut sesuai dengan kurikulum di sekolah. Yang kedua, terkait dengan permainan itu sendiri. Ini adalah tantangan bagi guru untuk bisa mengidentifikasi keakuratan dan kepantasan konten permainan. Kadang, mohon maaf, ada konten yang tidak relevan yang dapat mengganggu jalannya permainan. Konten juga tidak boleh mengandung sara, tidak boleh menyinggung pihak manapun. Teacher support. Kurangnya waktu yang tersedia bagi guru untuk mempelajari permainan, menyiapkan permainan, dan bahkan kurangnya pelatihan khusus dan dukungan tentang penggunaan permainan yang efektif di kelas. Selain hal itu, keterbatasan waktu jam pembelajaran di sekolah yang biasanya hanya 45 menit juga ini dapat menjadi hambatan. Yang keempat adalah assessment atau penilaian. Penilaian tradisional sering tidak sejalan dengan game-based learning. Jadi perlu mempertimbangkan model atau pendekatan baru dalam penilaian. Selain itu juga, pembelajaran berbasis game ini sering menimbulkan kegaduhan sehingga dapat mengganggu kelas yang lainnya. Demikian tadi saudara, pembahasan singkat mengenai pembelajaran game-based learning. Semoga dari materi ini saudara dapat menjadi salah satu referensi untuk mengembangkan ilmu saudara. Demikian pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih untuk saudara semuanya dan juga tim dosen yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.